Good morning, students. How are you today? Good. I feel good too. Okay, today we will learn a new topic about label. Hari ini kita akan mempelajari topik baru tentang label. But before we learn the material, first of all, I have to present to you the learning objective. Tetapi sebelum kita melangkah ke materi, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial dari label. The learning objective today is to identify the generic structure, social function, and the language feature of label. So, what is label? Apakah label itu? Label is a text which consists of the detailed information about a product. Label adalah teks yang berisi informasi rinci tentang sebuah produk. Now, we focus on medicine label. The social function of a medicine label is first, to get detailed information about a product or drug. Tujuan dari teks label adalah yang pertama, memberikan informasi rinci tentang sebuah produk atau obat. Second is to choose which product or drug is safe for us. Untuk memilih produk mana yang aman untuk kita konsumsi. The third one is to avoid the negative or side effect of a product. Untuk menghindari efek negatif atau efek samping dari sebuah obat. Next part is the generic structure of a label. Bagian atau struktur dari sebuah teks label. A medicine label is consist of 7 main parts. Sebuah label obat itu terdiri dari 7 bagian utama. The first part is brand or name of the product. Nama atau merek dari obat. The second part is description. Penjelasan tentang produk atau obat tersebut. Next, content or amount. Isi atau ukuran dalam satuan tertentu. Then, uses. Kegunaan obat. The next part is direction to use and doses. Cara atau petunjuk pemakaian. Then, direction to store. Cara atau petunjuk penyimpanan. And the last part is expiration date. Tanggal kadaluarsa. Then, we turn to the language feature of a label. Unsur kebahasaan dari teks label. A label uses simple present tense. Sebuah teks label dia menggunakan simple present tense. Next, action verbs. Yang kedua adalah action verbs. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas tertentu. And the third is imperative sentence. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Oke, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh produk ini. Ini yang disebut dengan label, kemudian di bagian ini juga. Dan bagian-bagiannya yang pertama, name or brand of the label. Nah, kita perhatikan di sini, ini yang disebut dengan name or brand. Dia ditulis dengan huruf yang ukurannya besar. Kemudian yang kedua adalah description. Description di situ ditulis di bagian bawah dari name atau brand. Maka ini yang disebut dengan
description. Di sini ditulis herbal cough syrup helps reduces cough and helps relieve throat. The next part is content or amount. Kita perhatikan di situ ya. Di produk ini yang disebut dengan content or amount. Karena produk ini dalam bentuk sirup, maka satuannya adalah milliliters. Next part is uses. Dalam beberapa obat, uses itu untuk menunjukkan uses dia menggunakan kata indication. Ya, kita lihat di sini. Ini ada indications. Di situ ditulis helps reduce cough and helps relieve throat. The next part is direction to use. Direction to use di sini ditulis juga dengan kata dosis. Dosis 3 times a day. Adult 1 measuring spoon or 15 milliliters. Okay, next part is direction to store. Petunjuk penyimpanan. Kita lihat di sini. Ini bagian yang menunjukkan direction to store. Ini dia menuliskan store in room temperature, ya. Store in room temperature below 30 degree of Celsius. And the last part is expiration date. Okay, let's have a look to this. Ini yang disebut dengan expiration date. Di sini, ini pada bagian ini yang disebut dengan expiration date. Ya, di situ ditulis bulan, kemudian tanggal dan tahun kadaluarsanya. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Oke, to help your understanding about the product, I have questions. First, what is the label about? Atau label di atas tentang apa? Okay, the label is about OB Herbal. Second, what is the purpose of the label above? Apa tujuan dari label di atas? The purpose of the label is to give detailed information about OB Herbal. The third question is, where can you find the label? Di mana kamu bisa menemukan label tersebut? Jawabannya, you can find it in the package of OB Herbal. Oke? Sampai di sini bisa paham? Good. Well, students, I think that's all our discussion today. Now, at last, I want you to tell me what we have learned today. Pada bagian akhir dari pembelajaran kita kali ini, saya mau kamu untuk menceritakan kembali apa yang kita sudah pelajari. Anyone? Anyone knows? Okay, what we have learned is about label. The description or the definition of label, the generic structure of label, the social function of label, and the language feature of a label. Kita sudah mempelajari tentang label, yaitu definisi label, kemudian struktur teks label, kemudian social function atau fungsi sosial dari label, dan yang terakhir adalah tentang bahasa atau unsur kebahasaan dari teks label. Well, I think that's all for today's meeting. Thank you very much, and don't forget to always wear your mask.